Suasana duka menyelimuti kediaman 3 orang polisi yang menjadi korban penembakan di Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung. Sebelumnya Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, Bribka Petrus, dan Bribda Galit meninggal saat melakukan penggerbekan judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung pada Senin sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. 3 anggota polisi tersebut terkena luka tembak pada bagian kepala, di mana diduga 2 oknum anggota TNI menjadi pelaku penembakan. Polda Lampung langsung membentuk tim gabungan bersama Korem Garuda Hitam Lampung dan Denpom Angkatan Darat untuk mengungkap pelaku penembakan. Saling melengkapi antara kami dengan Korem dan Denpom, saling melengkapi informasi dan lain sebagainya. Kegiatan ini kami lakukan secara bersama-sama atau joint investigasi untuk bisa membuat terang peristiwanya, kemudian nanti mengarah kepada siapa pelakunya. Kami pastikan hasil investigasi Kortama nanti akan sangat transparan. Apabila memang ada indikasi atau memang terbukti, nanti akan kita proses sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Tapi mohon waktu, bersabar, karena sampai dengan sekarang kita akan melanjutkan investigasi ini sehingga betul-betul dapat kita ketahui apa yang sebenarnya terjadi. Tim investigasi gabungan Selasa kemarin langsung melakukan olah TKP untuk mengungkap pelaku penembakan, juga mengungkap motif pelaku. Dari hasil investigasi, polisi menyatakan 2 terduga pelaku adalah oknum anggota TNI Angkatan Darat, yakni Peltu Lubis selaku dan Supramil Negara Batin, dan Kopral Kepala Basyrah selaku anggota Supramil Negara Batin. Kedua pelaku kini ditahan dan sedang menjalani pemeriksaan di Denpom Lampung. Sementara untuk 3 personil Polri yang gugur, Kapolda Lampung, Irjen Polisi Helmi Satika mengatakan ketiganya akan diberikan penghormatan dengan menaikkan pangkat 1 tingkat. Dari Waikanan Lampung, Pujiansah TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, Menko Polhukam Budi Gunawan angkat bicara atas gugurnya 3 anggota Polri, Polres Waikanan, Polda Lampung saat melakukan penggerebekan arena judi sabung ayam. Menko Polhukam menegaskan bahwa insiden itu tidak patut dibenarkan dan mengganggu solidaritas TNI Polri. Ini sangat tercela, melakukan penembakan dengan peluru tajam, mengakibatkan meninggalnya 3 prajurit Polri dari Polsek Polres di Waikanan tersebut. Yang kedua, oknum tersebut melindungi kejahatan, bahkan memiliki arena sabung ayam. Kita tahu yang dilarang secara pidana di negara kita. Yang ketiga, bisa mengganggu soliditas TNI Polri. Nah, oleh karenanya, kita sudah sampai kepada Panglima Kapolri harus melakukan tindakan yang tegas. Proses hukum, berikan hukuman yang terberat. Yang terberat tanpa pilih kasih dan melakukan secara transparan. Ini proses sudah berlangsung, sudah ditangani oleh TNI. Kita ikuti nanti perkembangan seperti apa. Ya, pemirsa, kita sudah hadirkan ya yang mungkin akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, pertanyaan-pertanyaan Rivi yang kok bisa terjadi. Kok bisa sih gitu aja lah intinya. Kok bisa sih terjadi gitu. Emang tidak ditelusuri terlebih dahulu siapa sasarannya pada saat penggerebekan terjadi akan dilakukan begitu ya. Kita langsung hadirkan narasumber kita. Ada Laksamana Muda TNI Purnawirawan Soleman B. Ponto, Kabais TNI. Selamat pagi Pak Ponto. Sehat Pak? Ya. Sehat ya Pak Ponto. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir. Terima kasih juga sudah berkenan hadir ke Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi Pak. Masih sehat ya Pak Arianto? Alhamdulillah sehat. Ini kita pertemukan para purnawirawan yang terpaut jauh sebetulnya mereka ini gitu, biar bisa nostalgia juga. Kan? Dan juga melalui sambungan Zoom ada Mas Bambang Rukminto. Selamat pagi Mas Bambang.
Pagi, Bung Arif, Putri, Pak Bonto, Pak Rianto. Wah, lama tak berjumpa ini. Alangkah indahnya kalau Mas Bambang ada juga di sini. Wow, luar biasa. Saya sudah balik ke Malang. Terima kasih Mas Bambang. Saya ingin studio. Siap, siap. Terima kasih menyempatkan di sela-sela aktivitasnya. Saya ke Pak Arianto. Sebelumnya kami sekali lagi Pak berulang-ulang turut prihatin, turut berduka Pak atas gugurnya 3 personil dari Polri dalam melaksanakan tugas yang mulia sebetulnya Pak, bisa dikatakan memberantas kejahatan atau praktek-praktek yang mengganggu kenyamanan masyarakat begitu. Betul. Pertanyaan saya kan begini Pak, kalau Polri itu dikatakan presisi, nah apakah ini penggerebegan ini dilakukan sudah cukup profesional dan sudah cukup lengkap nggak Pak data itu dilakukan? Nah itu loh Pak. Ya, tapi sebelum jawab, saya akan menyampaikan dulu ya, saya bela sungkawa kepada Polri karena ya Bayangkara yang bagus, yang melaksanakan tugas dengan baik, tapi ternyata harus gugur. Tapi bagus juga karena apa? Ini bisa menjadikan kenangan masyarakat kepada polisi. Kalau selama ini kan beritanya negatif terus dengan polisi kan. Nah ini barulah kelihatan bahwa polisi itu memang tugasnya kayak gitu itu, risikonya gitu. Nyawa yang melayang. Karikatur polisi itu ada gini Pak, kaki kiri masuk ke penjara, kaki kanan masuk ke kuburan. Itu risiko terjelek dari para polisi. Dua pilihan nggak enak sebetulnya Pak. Iya, tapi itu jarang sekali diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat selalu mencemooh polisi. Oke lah. Kemudian dengan kasus ini, pasti umum akan menduga bahwa ini kok bisa kayak gitu ya? Itu pertanyaan saya. Apa nggak pakai perencanaan, apa nggak gitu ya? Tidak diukur dulu kah gitu? Ya, secara teoritis kalau mau operasi itu ya, kalau kita pakai Cumemu itu cuaca, medan dan musuh. Kondisi itu harus dipelajari dulu, barulah kita menyusun rencana. Simpelnya kayak gitu kan? Itu berjalan nggak Pak? Berjalan ya? Teorinya gitu saya. Teorinya gitu. Tapi dalam prakteknya belum tentu semua itu dilaksanakan karena kondisi pada saat menerima perintah untuk penggerebekan itu. Saya bisa mengatakan ini karena pengalaman saya. 50 tahun itu berpuluh kali saya ngerebek judi ayam seperti ini, mulai dari yang level saya dulu waktu masih letnan sampai Kapolri sampai Kapolda saya. Termasuk judi yang berbacking juga. Ya itu. Gitu. Jadi memang judi itu kayak gitu Pak ya. Anatomi judi itu kalau judi sampai judi ayam itu pasti sudah ada yang mengkoordinir, pasti ada pemainnya yang diundang dan pasti ada penontonnya kan unsurnya banyak di situ gitu. Sehingga kalau menggerebek kayak gitu itu biasanya ya harusnya pakai perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik ya Pak. Ya, bahkan Kapendam Kodam Sriwijaya ya juga menyebut bahkan ini sebetulnya lokasi istilahnya Texas katanya begitu. Apa itu lokasi Texas itu? Lokasi Bronx gitu, lokasi hitam gitu. Itu 2 jam dari perumahan, kan di karet Pak, di hutan karet. Betul. Jadi sangat remote itu. Yang datang ke situ pasti hanya pemain dan orang-orang yang memang hobi judi itu. Judi itu. Iya, jadi saya katakan tadi ya, teorinya begitu Pak, pakai perencanaan. Tapi dalam praktek sering itu tidak terlaksana karena perintah mendadak. Saya dulu waktu Kapolda, ya. Dapat informasi di handphone saya Pak ini ada judi di sini. Saya perintahkan pada ini yang lagi dinas itu, Puskodalop sekarang bawa pasukan 1 peleton ke sana ini gerebek di tempat sini. Itu 1 peleton. Kalau yang kemarin ini kan 17. Kita kan tahu sabung ayam ini pasti ramai. Udah gitu pasti melibatkan emosi nih penggerebekannya. Nah ini 17 orang cukup untuk menangani. Menurut saya itu udah cukup termasuk banyak. Karena apa? 17 orang itu termasuk Kabakopnya ikut di situ, kan Kapolseknya ikut. Jadi menurut saya itu cukup 17 orang itu untuk menggerebek perjudian yang segitu levelnya ya, dalam benak saya kayak gitu. Tapi kemarin itu kalau menurut dugaan saya, yang tidak terduga oleh polisi itu adalah bahwa di situ ada orang yang bersenjata dan mau menembak gitu. Tapi kan Menko Polhukam menyebutkan kan Pak, ini dimiliki oleh oknum. Artinya bukan ikut main, tapi dia yang menyelenggarakan gitu. Sampai sekarang itu masih dalam penelitian ya Pak ya. Betul. Tapi kita mengutip ya Pak, mengutip Menko Polhukam. Jadi itu yang jelas kan begitu datang sana ada temuan selongsong. 12 selongsong kan ya. Apalagi selongsongnya katanya senjata panjang. Nah kalau temuan seperti itu Pak, berarti senjata yang dipakai itu adalah semi otomatis. Ya, yang ditembak lompat-lompat itu anunya, selongsongnya, pasti itu yang pakai. Nah itu siapa lagi? Kalau bukan mungkin perlu
senjatanya senjata rakitan juga bisa, Ya. senjata apa organik juga bisa gitu. Ya. Oke. Nah, disitulah maka kemudian waktu itu diduga ada oknum TNI yang terlibat di situ kan. Baik, saya juga Itu yang penasaran terjadi kayak gitu, sebetulnya. jadi apa? Apakah itu Intinya- senjata rakitan atau organik? Tapi Ya. sebelum ke sana, saya juga mau tanya ke Pak Ponto. Ini soal pengawasan personil. Ini seperti apa, Pak? Karena kan kalau kita lihat ternyata jadi backingan atau jangan sampai nih ternyata benar begitu bahwa pemilik sabung ayam ini berarti pengawasan di TNI sendiri lemah dong. Begini Mbak, pertama saya juga turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 3 bayangkara negara ini. Kalau pengawasan di tentara, kalau dia ada di barak ya bisa diawasi. Diawasi. Tapi kalau dia tidak di barak, nah ini yang susah pengawasannya. Bagaimana? Jadi tentara itu hanya bisa diawasi ketika jam kerja dia ada di barak atau batalion-batalion yang memang hidupnya di barak. Itu aktivitasnya, fisiknya begitu Iya, ya? Tapi fisiknya. Kalau aktivitas Tapi di luarnya, begitu dia tinggal di luar ya nggak mungkin diawasi. Makanya tentara itu idealnya semua kan ada di barak. Tinggal di barak sehingga kegiatannya apanya pun semua terawasi. Termonitor. Iya. Tapi kenyataannya kan tidak. Dia lebih banyak di luar. Nah, di luar inilah punya resiko-resiko seperti ini. Dia bisa malam dia kerja di mana, bisa senjata. Jangan lupa anak-anak itu yang pegang gudang senjata. Atasnya berkomplot lah yang bawa ini dan kinya nggak ngerti. oh lengkap. Nah, iya lengkap. Oke. Ini lebih pinter dia itu menyeludupkan barang-barang begituan itu. Komandan itu kan seharusnya ikut mengawasi ya, maksudnya Ngawasinya kan di barak. di barak ya. Artinya begini, melihat Diri kesatrian lah judulnya. Iya, kesatrian gitu Iya. ya. Melihat misalnya kehidupan personilnya ya, prajuritnya gitu. Ya, tahu. Tahu pasti kan? Ya hanya sampai ditahu, terus mau ngapain? Nah, artinya kalau misalnya diem jangan-jangan memang ada Loh, tidak punya kemampuan kan dia juga untuk meningkatkan bagaimana? Sama-sama susahnya. Oh, jadi kesejahteraan ini permasalahannya juga. Biasanya. Kalau kita kan pernah mengikuti Ciracas 1, Ciracas 2. Nah, iya kan? Saya semua ikut ini sama kan? Enggak jauh bedanya. Semua pekerjaannya di luar. Nah, kenapa? Kita jangan lupa kita memelihara tentara itu kalau dia lagi jumlah banyak perutnya lapar, ya sama kayak kita memelihara macan lapar. Iya. Makanya ketika kita memelihara tentara ini, hitung baik-baik tempatnya di mana, ini di mana. Lebih baik sedikit tapi perut kenyang sehingga dia tenang. Tapi kembali ke aturan mungkin Pak Ponto. Nah, aturannya apa kurang aturan dari Ciracas 1, Ciracas 2 semua sudah berkali-kali. Aturan itu aturan tetap aturan. Tapi ketika dia harus memilih, saya berbuat bisa hidup bisa mati, tidak berbuat bisa mati. Ya, oke. Dia akan berbuat. Nah, padahal ketika dia menentukan perbuatan tersebut kan ada sanksi kan pasti. Ya dia kan? tahu tentara mati aja dia nggak pusing. Itu kita miris loh Pak dengan cerita ini. Ya itu makanya saya bilang kalau tentara itu siapkan betul karena mereka pertama dipilih psikotesnya memang orang-orang agresif. Kalau nggak agresif ya nggak jadi tentara. Ya tapi bukan juga dengan mitra juga agresif. Loh, gitu. Tentara Pak, makanya saya bilang tentara sudah agresif. Begitu dia terpicu, yang depan itu bukan kawan, musuh semua di depan, titik. Terpicu itu tapi kan seharusnya kan sadar juga bahwa kegiatannya kan negatif nih Pak. Bagi dia tidak ada negatif, positif. Demi perut tadi itu? Pokoknya kalau dia sudah perut, terpicu, ya sudah apapun di depan itu sudah hilang. Makanya kita aja atasannya langsung. Itu kalau kita tahu ada yang begitu, enggak mungkin kita langsung gitu. Kita cari komandan batalionnya dulu. Iya. Cari pawangnya dulu. Kalau pawangnya salah ya digigit juga. Walaupun saya aspam, saya kabais, tahu, kan kita tahu, Intel tahu. Tapi kita harus cari dulu pawangnya siapa ini. Betul. Gak bisa langsung gerebek gitu. Artinya Polres Waikanan ini itu tadi. Itu tidak menduga ya, mungkin intelijen kan itu musuh medan cuaca, musuh medan baru cuaca. Nah ini musuh ini kita apa ini? Nah itu kalau tadi ada khilaf ya di situ karena melihat dulu ini seperti apa itu. Ya kita aja. Saya di Aspam di Bais itu
pasti tahu barang beginian, pasti banyak. Ya, ya. Tapi sebelum ke sana kita lihat dulu. Nah itu Pak Arianto. Ini siapa ini pawangnya itu, ini? Pak Arianto. Itu. Yang dimaksud oleh Pak Ponto ini kan artinya koordinasi lah gitu ya, mungkin ya. Ya. Ini dijalankan nggak oleh Polres Waikanan ya? Saya, sorry ya, saya bukan membela polisi. Iya. Tetapi saya melihat kondisi kayak gitu itu ya. Itu polisi itu kalau ngerebek judi sabung ayam itu sudah sering. Betul. Ya, sudah sering. Ya Pak Arianto pun juga pernah. Ya, saya pernah dan saya sebagai komando maupun melaksanakan di lapangan, saya beberapa kali waktu dinas itu. Tapi kenyataannya ya seperti itu. Jadi kenapa Pak? Enggan mau berkoordinasi takut bocor atau apa begitu? Seperti kemarin itu nggak mungkin dia akan koordinasi dengan Pol TNI. Bocor nanti dong, kan gitu? Enggak. Masa ngerebek ayam mesti koordinasi dengan TNI? Enggak, tapi kalau sudah tahu sasarannya adalah oknum TNI. Dari mana? Dari mana? Koordinasi dengan POM mungkin gitu. Itu kan kejar, coba bayangkan Pak. Dari situ ke TKP aja 2 jam. 2 jam, ya. Ya kan, waktu itu kan. Itu penggerebekannya sore. Ya. Berarti itu informasi diterima dan hari itu juga ditindak kan gitu. Betul. Itu Pak, jadi tanpa kita jangan bayangkan musuh polisi itu sudah ada duluan, kemudian kita rancang gini. Nggak bisa Pak, itulah kondisi lawan yang suatu waktu ada dan kita instan melakukan itu. Itu jadi menurut saya kemarin itu ya karena kondisi yang demikian mendesak sehingga langsung aja itu datang BKO 17 orang itu datang gitu kan, seperti rutin biasa bergebak. Yang nggak diduga adalah di situ ternyata ada oknum yang mempunyai senjata api. Saya nggak ngerti waktu itu apa TNI apa tidak. Sampai hari kedua kan baru ketahuan bahwa itu ternyata ada oknum TNI kan. Ya meskipun ada yang dijemput ke rumahnya kan Pak. Gitu. Ya, kan apalagi menyerahkan diri kan. Jadi clear itu. Saya bersyukur karena apa? Oknum itu langsung menyerahkan diri. Coba kalau itu lari itu apa nggak kita pusing Pak itu. Nah, saya ya waktu itu menyampaikan pada polisi, Dek, hati-hati kalau ekspos ini. Ya. Sekarang ini lagi tinggi-tingginya sinergi polisi dengan TNI. Betul, ya. You jangan ekspos lah. Biar aja nanti POM TNI kalau yang ini biar ekspos. Ranahnya masing-masing gitu. Iya, supaya ini jangan sampai memecahkan itu. Itulah makanya itulah kejadiannya ya Pak ya. Jadi dalam hal sekarang ini ya itu saya senang ya karena begitulah digambarkan kepada publik bahwa ancaman yang dihadapi polisi itu cukup kompleks kayak gitu itu. Jadi nggak bisa dipandang secara teoritis kemudian wah ini kok ini sembrono gitu. Itu saya pikir kok nggak tepat bukan kayak gitu. Pak Ponto, kalau kita melihat ini Pak Ponto suasana penjemputan yang di rumahnya salah satu terduga pelaku itu ya Pak ya. Kalau saya lihat sih rumahnya kayaknya mentereng juga Pak, gitu loh maksudnya. Artinya begini, kalau dikatakan ini urusan perut begitu ibaratnya, lawang rumahnya aja lumayan Pak, bagus nggak ya juga kayak rumah-rumah prajurit pada umumnya. Ya, tinggal ditanya aja dari mana kan. Menarik itu Pak. Ya, iya kan. Kan bisa dilihat aja. Sehingga bisa begitu seperti apa. Oke. Tapi kan itu saya bilang kan itu umumnya begitu. Ada risiko-risiko yang dia ambil untuk mendapatkan itu. Nah itu kan, ada risiko yang diambil. Ya kebetulan ini ya nasibnya seperti itu. Nah itu pengawasan yang di situ misalnya. Ya, mungkin. Melihat mungkin mobil mewah, TNI, prajurit. Komandannya masa nggak ngeliat, wih ini anggota saya. Mobil baru gitu, itu nggak dicurigai ke sana. Oh belum tentu dia datang itu naik sepeda, dia datang sembarang. Jadi kehidupan lagi jauh tempatnya. Jadi kehidupan sehari-hari pakai ilmu intelijen juga. Oh iya, dia udah tahu. Oke. Tahu itu. Ini menarik nih Pak. Yang namanya anak-anak kan dilatih untuk bunuh orang, dilatih untuk menembak, dilatih untuk maling, dilatih untuk kamuflase, kan terlatih. Iya. Semua ada di situ. Semua ada di situ. Oke. Itu. Saya ke Mas Bambang Rukminto, Mas. Ini kita banyak menggali keterangan dari Pak Arianto dan juga Pak Ponto. Mas Bambang nanti mungkin bisa memberikan analisa ya terkait dengan peristiwa yang terjadi. Usai jeda Mas Bambang, kami akan kembali saat lagi.